Baik, Ibu Bapak, peserta PIKTI pada sore hari ini, sebelum kita masuk ke pemateri yang kedua, saya akan membacakan profil dari Pak Sinsei eh, Hilman, Hilman Rama Pratama, Insinyur SUT CHT. Izin saya untuk share screen, semuanya, profil beliau. Baik, berikut adalah profil dari pemateri yang kedua pada sore hari ini, yaitu Sinsei Insinyur Rama Rama Pratama, Certified Hypnotherapist. Eh, Beliau punya beberapa apa namanya tempat praktek klinik atau yang disebut dengan terapi BSM, ya. Saya bacakan alamatnya di Danau Sunter Utara, Ruko Blok M57, seberang Sunter Mall, ya, Jakarta 14350. Dan jika Ibu Bapak di sini mau melakukan terapi tersebut, bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar Zoom Ibu Bapak semuanya. Dan juga memiliki pusat healthcare center Jiangkang Mai Wai di Ruko Sentral Ondertil Blok IN 5 Harapan Indah Bekasi, dan bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di Zoom Ibu Bapak semuanya. Kemudian eh, riwayat pendidikan beliau mulai dari SD PGRI 92 tahun 1973 sampai 1976, kemudian melanjutkan studi sekolah menengahnya di PGRI 92 1976 sampai 1980, kemudian melanjutkan di sekolah menengah atas atau beliau melanjutkan di STM Saint Joseph 1980 sampai 1983, kemudian melanjutkan studi pendidikan tingginya di Universitas Kristen Indonesia dengan program studi dengan sarjana Mechanical Engineering 1983 sampai 1988, kemudian melanjutkan studi di STAB Nalanda Dharma Yusada 1996 sampai 2020. Dan beliau juga banyak sekali peningkatan skill ataupun training yang diikuti oleh beliau. Dan di sini tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak. Pertama, beliau mengikuti overseas training course. Kemudian beliau mengikuti inside training course. Dan di sini ada puluhan ya training yang diikuti oleh beliau dan tidak bisa saya bacakan satu persatu, Ibu Bapak. Kemudian berikutnya beliau melakukan training terkait dengan health and healing, yaitu Pranic Healing Intensive Course of Study Pranic Healing Energy. Kemudian beliau mengikuti training Body Space Medicine, baik di Indonesia, di Hong Kong, maupun di di China. Kemudian beliau mengikuti training terkait dengan Hypnosis Intensive Course. Kemudian beberapa pengalaman pekerjaan yang beliau miliki. Pertama di PT Kongguan Biskuit sebagai sales manager, kemudian di PT Bumi Plastika sebagai manager, factory manager, kemudian PT Astra International Honda Sales Operation mulai tahun 1990 sampai dengan 1998. Dan beliau juga eh, terlibat di Mitra Internasional Konsultan, kemudian mengikuti kegiatan JRD Bright Motorcycle Industry, kemudian bekerja di PT Mega Andalan Kalasan, dan beliau juga sebagai founder Body Space Medicine Indonesia dan JKWM Healthcare Center Bekasi pada tahun 2010, kemudian founder Yayasan Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia pada tahun 2015, founder Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia pada tahun 2017, sebagai founder Pusat Terapi Body Space Medicine Sunter 2018, kemudian Health and Healing Consultant and Therapy sampai sekarang.
Dan juga beliau pernah melakukan terapi ya ke mendiang presiden kita Gus Dur di kediamannya di Cianjur semasa hidupnya. Dan ini foto beliau bersama dengan Pak Gus Dur selaku presiden kita almarhum. Kemudian beliau melakukan pelatihan pertama ilmu terapi BSM pada tahun 2004 dan kemudian beliau mempelajari ilmu BSM di Tiongkok, Shijiazhu, Hebei oleh para tunanetra dan tuna apa namanya ini ketua Jineng di Hong Kong ya dan lain-lain Bapak. Kita bisa lihat di fotonya. Kemudian melakukan terapis kedua ya terkait dengan BSM pada 180 orang penyandang cacat dan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh beliau terkait dengan BSM ini. Kemudian ini adalah kegiatan dan foto bersama yang pernah dilakukan oleh beliau. Kemudian teknik-teknik yang dilakukan ya kita bisa lihat di sini Bapak semuanya dan tidak bisa saya bacakan satu persatu dan beliau terlibat terkait dengan kegiatan bakti sosial ya Ibu Bapak semuanya baik di kalangan anak SD dan remaja maupun sampai dewasa Ibu Bapak. Oke, lanjut ya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin Anas. itu saja yang bisa saya share Ibu Bapak karena begitu banyak karena waktu juga. Mungkin pada Sinse Hilman waktu 45 menit kami persilakan. Sinse. Ya, terima kasih Pak Anas. Terima kasih juga kepada Pak Johan yang telah translate. 尊重的陈老师，感恩你的分享。Oke, saya langsung saja selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian. Saya langsung share screen. Ya, untuk body space medicine di Indonesia, di bawah naungan Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia yang terdaftar di Kemenkes RI pada tahun 2021. Ya. Nah, dari body space medicine, kalau kita lihat, ini guruku sebenarnya pakar dari Chinese medicine, ya, tradisional Chinese medicine. Karena begitu mengertinya beliau juga mempelajari tentang pengobatan konvensional. Akhirnya beliau melihat dari hasil praktek setiap hari, maka beliau melihat ada cara-cara mudah. Ya, beliau mempelajari Huang Tenei dari sisi yang lain. Ya, beliau bisa melihat dari sisi lain penjelasan dari Huang Tenei itu bisa dipermudah. Maka dari itu, Guru Kuo mempermudah cara-cara teknik pengobatan dan teknik terapinya. Dan juga kalau kita lihat, beliau juga melengkapi seluruhnya, ya, melengkapi dari kondisi untuk latihan perorangan maupun meningkatkan kita punya energi di dalam tubuh, ya. Maka dari itu beliau mengatakan Jiefang Si Xiang Hai Tuo Chuang Xing. Kita harus merdekakan pikiran kita, baru kita bisa menerobos inovasi yang baru. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah, Huatuo adalah salah satu pengobat yang luar biasa, ya, yang dikatakan dewa, ya, dokter dewa. Nah, kalau kita lihat, beliau pun mempersiapkan adalah teknik-teknik untuk olahraganya, ya, untuk perorangan, yang dikenal dengan Wu Qingxi, ya. Jadi di dalam hal ini beliau mengajarkan teknik-teknik bagaimana kita menggerakkan termasuk stretching di dalam tubuh kita supaya energi kita tetap bertahan, ya, jadi cukup baik, ya. Maka dari itu beliau mengajarkan teknik-teknik ini sehingga banyak dimanfaatkan dari pelatihan-pelatihan Tai Chi, ya, untuk teknik-teknik senamnya. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan, Guru Kuo juga melengkapi semua. Ya, beliau mendapat penghargaan, ya, pada tahun 2007 tentang BSM di Konferensi Integratif Internasional keempat di San Francisco, ya, bahwa body space medicine mengobati kanker sehingga mendapat penghargaan dengan cara-cara yang mudah, ya,
Beliau menjelaskan teori-teorinya dengan detail karena beliau melihat dari sisi yang lain dari Huang Tinei bahwa ini juga berhubungan dengan energi dan sel. Ya, maka dari itu dengan konvensional dan Chinese medicine maka Guru Kuo menjembatani. Ya, kita zaman dahulu Chinese medicine memang tidak dikatakan adanya tentang sel, tapi Chinese medicine sudah mengatakan tentang adanya mesin energi, yaitu qi. Jadi penghasil energi ya. Ternyata setelah diteliti dari konvensional, maka itu ditemukan adanya sel, bagian sel yang bisa mengubah materi jadi energi, energi jadi materi. Nah, ini adalah satu perubahan, seperti mesin yang menghasilkan energi, dan itu dimanfaatkan untuk tubuh kita. Nah, Guru Kuo melihat dari situ dan melihat tentang teori-teori yin dan yang di Chinese medicine. Ternyata di teori sel itu ada disebut kemacetan energi di dalam sel dan ada kemacetan energi di luar sel. Nah, energi yang masuk ke dalam sel sama energi yang dipancarkan keluar sel ini haruslah seimbang. Kalau seimbang, maka teori yin dan yang seimbang di dalam tubuh yang sehat itu selaras. Ya, jadi kalau dilihat dari penelitian Guru Kuo, maka teori-teori ini sangat simpel. Dan dari mana kita bisa tahu bahwa itu terjadi kemacetan-kemacetan energi? Ya, itu nanti kita bisa lihat dari lidah, ya, dari lidah. Nah, di dalam buku tradisional Chinese Medicine volume 1 dan sampai 3, di sini juga tercatat, ya, tercatat mengenai bahwa tentang diagnosis dari body space medicine, ya. Kemudian juga tentang self healing, ya, pengobatan diri sendiri, ya, dan meditation di sini. Juga kemudian ada juga mencakup masalah treatment, ya. Nah, di sini ada di dalam buku tradisional Chinese medicine. Jadi buku ini sangat bagus ya untuk dibaca karena semua adalah summary di sini. Nah, kalau kita lihat dari perjalanan lidah kita dan kondisi tubuh kita, maka kita bisa lihat lebih jelas ya di sini. Nah, kalau bagian atas, ya, ini bagian tengah, ini bagian bawah. Kalau kita hubungkan dengan perut kita, ya, bagian perut bawah dan perut tengah dan juga bagian dada ke atas, maka ini berhubungan dengan kondisi perjalanan energi di dalam tubuh kita, yaitu dari Xiajiao, perut bawah, naik ke Chungjiao, baru naik ke Sangjiao. Sehingga perjalanan ini akan dilanjutkan menuju ke sisi punggung belakang, Waijiao. Jadi akan sirkulasi seperti itu terjadi. Nah, kalau terjadi kemacetan energi yang tidak lancar di bagian atas, maka kita bisa terlihat ya di lidah. Ini kita lihat ujung lidah. Ini kebetulan saya balik ya foto lidahnya supaya jadi terlihat sama. Maka kita bisa lihat sini ada tonjolan. Nah, tonjolan di sini menunjukkan adanya penumpukan materi. Ya. Berarti dampak dari penumpukan materi ini yang nantinya akan mengganggu bagian sisi atas semua. Ya, sisi atas. Ya, itu timbulnya sakit kepala, ya, gangguan jantungnya jadi jantungnya bengkak, ya. Ini jadi pembesaran di jantung, ya. Otomatis akan terjadi juga gangguan palpitasi, yaitu detak jantung yang cepat, ya. Nah, inilah maka dipelajari, kita bisa lihat perjalanan energi ini harus lancar. Kalau dia macet di satu titik, maka dia akan mengganggu sisi organ-organ yang terkait di sana. Ya. Tentunya, gangguan-gangguan ini juga menyebabkan sulitnya tidur atau tidur banyak bermimpi. Ya, jadi kita sekali lihat begini, kita sudah tahu akan terjadi apa, kondisi tubuh apa. Ya. Dan kita kalau lihat juga di bagian sisi tengahnya, sini kan ada bagian cekung. Berarti dia kekurangan materi. Otomatis akan terganggu juga pada sisi pencernaan, sisi juga pada limpanya, ya. Otomatis terganggu semua. Dan kita lihat juga di sisi bawah, ini terlihat tinggi, ya. Otomatis dia akan mengganggu nanti lari ke sakit pinggang. Seperti itu. Dan juga ganggu di perut bawah, ya.
Karena energi di sini macet, maka juga akan berdampak kepada bagian punggung belakang. Ya, karena arah energi datang dari sini, kemudian dia menumpuk di sini. Ya, lambat laun, maka di sini akan juga menjadi gangguan di sini. Maka dari itu, kita praktis melihat lidah ini sangat mudah untuk mendeteksi gangguan kesehatan pada pasien-pasien kita. Dan cara-cara metode body space medicine berbeda dengan teori-teori yang ada ya di Chinese medicine. Ya, di Chinese medicine nama klasik itu lebih kedepankan tentang sindrom. Ya. Tapi kalau di body space medicine akan melihat tentang perjalanan energi dan juga perjalanan di dalam sel, ya, energi di dalam sel dan di luar sel, apakah terjadi keseimbangan. Ya, bila mana dia terjadi kemacetan di dalam sel, maka otomatis lidahnya tanpa lapisan. Gitu. Bila mana dia macet di luar sel, maka lidahnya akan ada lapisan tebal seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat, nah, ini fenomena lidah ya pada saat sebelum terapi dan sesudah terapi. Ya, ini baru kemarin saya lakukan terapi ya, saya melihat kondisi ini banyak macet energi di dalam sel. Ya, sehingga dia tidak bisa keluar. Ya, kita bisa lihat di sini mengkilat tanpa lapisan ya. Otomatis kalau energi dia macet di dalam sel, pasti kondisi tubuhnya dia menjadi cepat lelah ya, cepat capek. Nah, ini ada terlihat di gangguan juga di pencernaan. Ya, setelah dilakukan terapi, maka terjadi lapisan tipis yang sudah mulai muncul. Ya, kita tahu bahwa energi di dalam sel sudah bisa keluar sel, maka terjadilah keseimbangan. Maka lidahnya pun terjadi perubahan. Ini hanya dilakukan kurang lebih 1 jam ya. Jadi terapi yang tadi sudah disebutkan oleh Guru Cheng ya, itu adalah cara-cara tekniknya yang dipakai. Ya, kemudian juga kita bisa lihat nih gangguan yang ada stagnasi darah ya di dalam Chinese medicine dikatakan stagnasi darah, tapi di dalam body space medicine dikatakan peredaran darahnya di bagian sisi paru-paru dan juga di jantung dia agak lemah ya. Karena lemah maka terlihatlah warna yang lebih gelap. Setelah dilakukan terapi, maka terjadilah pemudaran. Ini kita bisa lihat. Dan kita juga bisa lihat dari sini, ya bagian xiaqiao-nya, perut bawahnya, ini kekurangan. Ya, kekurangan. Setelah dilakukan terapi, maka terjadilah energi dari atas setelah turun, dia akan berbentuk berlawanan. Ya, seperti itu. Dan ini kita bisa lihat juga, ya kondisi seperti ini juga terjadi perubahan. Ya, ini bisa lihat perubahan ya. Yang tinggi sudah berubah. Nah, itulah dari cara-cara body space medicine untuk memberikan terapi. Nah, apa sih jenis terapinya yang diberikan? Ya, biasanya kita akan melakukan pembukaan pintu-pintu energi dan melancarkan dulu energi di sepanjang tulang punggung. Ya, pintu-pintunya kita buka dulu. Ya, jalur dari Wai Chiao ya, yang tadi Wai Chiao ya di sini. Ini Wai Chiao. Jadi dari Tacui sampai Weili ini kita harus bersihkan dulu. Ya, kita lancarkan. Ya, kalau bagian sini lancar, otomatis bagian San Chiao ini, Chiao 3 Chiao ini, maka dia akan mengalir dengan sendirinya. Sehingga akan terjadi menjadi lancar. Nah, ini adalah cara-cara seperti itu. Dan juga ada beberapa hal kita juga bisa lakukan dengan melakukan terapi api ya, kemudian terapi perut ya, kemudian juga menggunakan tadi herbal ya, xiaofang. Kemudian juga terapi hampa, arti kata dia tiduran saja nanti diberikan semacam aromaterapi, kemudian dibukakan musik ya, kemudian ditotok sedikit dengan energi, maka dia akan merasa tubuhnya energinya mengalir. Kemudian juga ada terapi batu ya. Kita press dengan batu ya, Hudson seperti ini ya. Ya, ini seperti ini ya, terapi batu ya. Ditindih kakinya sehingga membendung darah kita supaya dibendung supaya mengumpul di atas. Kenapa hal ini kita lakukan?
Karena banyak sekali terjadi selama ini kan kita banyak berdiri, ya, banyak berdiri, banyak duduk, ya. Darah cenderung turun ke bawah. Nah, darah kalau mau naik ke atas dia harus melawan gravitasi bumi. Ya, otomatis tubuh kita sebenarnya defisiensi, ya, akan terjadi defisiensi. Nah, kekurangan darah pada organ-organ kita ini yang menyebabkan menurunnya kita punya fungsi. Ya, dengan kita cara membendung seperti ini, maka otomatis darah kita akan terkumpul di bagian atas, sehingga memenuhi kebutuhan organ-organ kita dan memperbaiki kembali sel-selnya. Ya. Terapi ini kelihatannya simpel ya, tapi luar biasa hasilnya. Jadi bagi yang sudah pernah melakukan terapi ini akan membantu sekali untuk penyakit-penyakit berat. Ya. Dan ini kalau ini untuk terapi perut ya. Kita bisa lihat bagian sisi perut banyak sekali juga menyangkut kita makan banyak, ya, menyebabkan macetnya materi banyak di bagian sisi perut. Maka dengan kita memberikan terapi ini melancarkan bagian perut. Nah, terapi ini bisa membantu juga menangani diabetes ya. Diabetes itu bisa kita lakukan dengan terapi seperti ini. Jika kita rutin, kita lakukan terapi selama 1 bulan, maka ini akan membantu sekali memperbaiki sel-sel di bagian pankreas kita. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan penumbukan ya di bagian sisi tacui. Ya, dengan penumbukan di sisi tacui ini akan sangat membantu ya, sangat membantu terutama bagi yang sakit kepala. Ya, kita lakukan tumbuk ini, maka dia akan energi dari atas akan mengalir. Ya, kita tahu tadi di ujung lidah banyak yang tebal ya, karena energi tidak bisa turun ke bawah. Nah, dengan kita membantu memberikan tumbukan dengan kecepatan yang teratur, ini akan bisa membuka pintu energi bagian sisi tacui sehingga energi ini bisa turun ke bawah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang gangguan, nggak enak kepala atau leher pegel ya, ini bisa lakukan dengan cukup ditumbuk sini saja, ya, kurang lebih 5-10 menit, maka akan menghasilkan uh, energi yang luar biasa dan terasa mengalir turun ke bawah. Seperti itu. Nah, terapi-terapi yang lain yaitu adalah dengan terapi kita latihan sendiri, dengan senam tung ikung. Ya. Senam tung ikung ini sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kita bisa mencegah penyakit kita ya supaya jangan menjadi berat ya. Kemudian juga bisa menyembuhkan gangguan-gangguan kesehatan yang cukup serius ya. Karena pada dasarnya senam tung ikung ini adalah senam yang mengatur ya keseimbangan energi di dalam sel dan di luar sel ya, sehingga terjadi keseimbangan yang baik. Nah, ini di dalam terapi juga bisa melakukan dengan teknik terapi mendorong ya Tui Jiao, dorong kaki atau Huang Jiao. Ya, seperti ini ya. Jadi kita lakukan dorong ini melakukan pembukaan kepada bagian sisi tumai kita. Jadi di dalam akupunktur banyak sekali menusuk bagian tumai untuk melancarkan bagian punggung belakang. Tapi dengan kita melakukan terapi yang sangat simpel di rumah saja, kita bisa membantu orang tua kita, ya, saudara kita, ini menjadi sangat nyaman. Yang sulit tidur akan mudah sekali tidur nanti. Ya. Karena yang sulit tidur banyak kemacetan di bagian sangciao, bagian atas. Ya. Nah, sangciao ini berhubungan dengan waijiao, yaitu di bagian tumai. Nah, dengan kita melakukan terapi dorong kaki ini, ya, dengan frekuensi yang teratur, maka ini akan menggerakkan sisi energi di bagian punggung belakang. Ya. Ini akan membantu sehingga kita akan menjadi rileks dan bisa tertidur pulas. Ya. Dan tidur pulas ini benar-benar ini ya deep sleep ya, nyaman sekali gitu.
Nah, ini bisa juga kita lakukan gerakan Huang Chiao, ya. Gerakan Huang Chiao ini adalah untuk melakukan pembukaan bagian Sanjiao atau bagian Denmai, ya. Jadi Denmai sama Tumai kalau lancar pasti kita sehat, ya. Jadi ada dua terapi yang bisa kita lakukan di rumah, ya, cukup dengan cara menggoyangkan kaki seperti ini saja. Ya, kita tahu anak kecil kalau mau susah tidur, kita goyang-goyangin kakinya, dia langsung bisa enak tidur. Ya. Nah, demikian juga kondisi tubuh kita. Ya. Kalau kita lakukan dengan tapi gerakan kedua tangan kita teratur mengayun pada kedua kakinya, maka dia akan bisa tidur nyenyak. Ya. Dan ini bisa membantu mengobati penyakit-penyakit yang ada di sisi bagian depan. Jadi Bapak Ibu sekalian mudah sekali ya untuk bisa melakukan terapi-terapi untuk kesehatan yang cara-cara yang mudah. Karena BSM mengajarkan cara yang simple, ya, seperti itu. Nah, kalau yang terapi Gojo, memang ini perlu pelajaran lebih dalam ya. Arti kata kita harus lakukan dengan praktek ya, dengan petunjuk dari instruktur supaya jangan terjadi kesalahan ya. Pada saat kita netes misalkan bagian herbalnya ke bagian tubuh, ya bisa terbakar ya kalau memang nggak hati-hati. Jadi ini perlu ikut pelatihan yang khusus. Ya. Tapi pada dasarnya terapi api ini sangat efektif, terutama bagi orang yang sudah usia 40 tahun ke atas, itu cenderung defisiensi tubuhnya. Nah, terutama di bagian sisi tulang ekor bawah. Ya. Banyak orang yang sudah usia 40 tahun bermasalah di kaki. Ya, dengkulnya lemas, nggak ada tenaga, karena di sini adalah bagian sisi gunung es. Ya, sisi gunung es ini dingin. Ya. Jadi kita perlu panaskan. Setelah kita panaskan, kita jalan sangat ringan sekali. Ya, kita duduk meditasi juga enak sekali. Ya, jadi ini sangat efektif sekali untuk membantu orang-orang ya pada gangguan pada tulang ekor. Ya, bagian yang syaraf kejepit juga ini sangat efektif membantu, ya meringankan. Seperti itu. Nah, ini adalah Xiaofang, contoh-contohnya ya hanya menggunakan gramnya kecil-kecil saja. Ya. Jadi tidak menggunakan gram yang jumlah besar. Dan juga kita ada 6 herbal yang utama dan sisanya herbal tambahan ada 30. Ya. Nah, di dalam Xiaofang ini dikatakan herbal kecil tidak mengobati. Ya. Tapi herbal kecil ini bisa mengobati penyakit berat. Nah, ini ada satu filsafat yang luar biasa ditulis di sini. Ya, herbal kecil tidak mengobati. Memang kita bukan mengobati penyakit langsung, ya, tapi kita memberikan herbal ini untuk menyeimbangkan kembali kinerja dari sel kita. Selama sel kita bekerja yang tadinya tidak mau bergerak, ya, sehingga macet di dalam sel, sehingga kita lakukan memberikan herbal ini, maka sel ini bergerak lagi dan memancarkan sel keluar masuk seimbang. Nah, dengan keseimbangan ini, maka tubuh kita akan memperbaiki dirinya sendiri. Maka dari itu dikatakan herbal kecil tidak mengobati penyakit, ya. Xiaofang Pu Ziping. Tapi sebenarnya Xiaofang ini bisa mengobati penyakit berat. Ya. Kenapa? Karena kalau tubuh kita punya energi seimbang, maka darah kita akan jalan lancar. Energi dan darah lancar, maka ratusan penyakit akan hilang. Maka dari itu herbal kecil mengobati penyakit berat. Ya, di sini ya, Xiaofang Zitapi. Nah, ini penting kita mengetahui bahwa tubuh kita sebenarnya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Tapi kadang-kadang pada saat kondisi tertentu dia tidak bisa melakukan karena sudah terjadi posisi dia tidak bisa lagi bangkit. Ya. Artinya sudah mencapai keseimbangan penyakit. Maka dari itu kita harus lakukan pendobrakan, pembukaan kembali, kasih dia satu interaktif, dan terjadi dia bergerak kembali. Akhirnya dia akan memperbaiki dirinya sendiri.
Ya, maka di dalam teknik body space medicine selalu melakukan terjadi simulasi, ya, getaran, ya, tumbukan untuk mengaktifkan kembali selnya, sehingga sel itu akan bekerja kembali, menjalankan energi yang macet di dalam sel bisa keluar, atau energi yang macet di luar sel bisa masuk kembali ke dalam, sehingga terjadilah keseimbangan kembali. Maka tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Ya. Nah, juga ada beberapa titik yang bisa dilakukan untuk terapi diri sendiri. Tapi karena hari ini waktu tidak cukup, saya hanya menjelaskan satu titik saja, Tsin. Ya, Tsin ini sangat bermanfaat, ya, terutama orang yang gangguan paru-paru berair. Jadi perhatikan ya, kalau ada gangguan paru-paru berair akibat kanker, ya akibat kanker bagian esofagus, ya, ini kanker paru-paru itu sering terjadi berair, ya, efusi pleural ya, dan ini harus diperhatikan, ya, jangan sampai terlambat. Nah, cukup di bagian titik tsin ini saja kita lakukan terapi, kita tekan-tekan, ataupun kita mengambil satu butir kacang hijau, ya kita tempelkan dengan tensoplas di situ, kita pencetkan, atau kita pasangkan di sana pada saat pakai sendal, itu akan terjadi simulasi penekanan. Maka cairan di paru-paru bisa kering, cairan di paru bisa kering. Ya, boleh dibuktikan ya. Ini sudah dibuktikan oleh saya juga, ya, pasien-pasien itu, ya, bisa kering cairan ini. Nah, ini sangat efektif ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, ingat titik tsin ini sangat bermanfaat untuk bagi yang paru-parunya berair. Nah, kalau kita lihat di sini, body space medicine memperhatikan terhadap ruangan, ya. Jadi ruangan antar sel dan ruangan antar organ ini harus bersih. Kalau ruangan ini bersih, maka energi dan darah akan terjadi lancar. Ya. Jadi fokusnya kepada perjalanan kungcuan. Ya. Perjalanan kungcuan dari depan ke belakang. Ya. Ada lagi satu perjalanan sicuan. Ya, horizontal, dia mutar keliling tubuh kita. Tapi itu hanya disebutkan bahwa sicuan seperti saluran got. Ya. Kalau Kungcuan seperti saluran sungai yang besarnya. Jadi saluran got menuju sungai besar. Kalau sungai besarnya macet, otomatis sungai kecil juga macet. Maka dari itu lebih difokuskan kepada teori Kungcuannya. Ya, jadi ruang-ruang ini harus bersih. Ya, kalau TCM klasik, ya cenderung melihat kepada 8 defisiensi sindrom. Ya, adanya yin sama yang, ya, ada penyakit interior atau eksterior, ya, ada ekses atau defisiensi, ada panas dan dingin, seperti itu. Ya. Tapi di sini kita lebih melihat kepada lidah, perjalanan terhadap energi dan materi di dalam tubuh kita, ya, dan juga darah. Di Huang Tianjing mengatakan qi ji chenxing, qi san chenfeng, bahwa energi berkumpul akan berbentuk. Jadi kalau energi dia macet, dia akan berubah menjadi materi. Ya. Tapi kalau energi bisa jalan kembali, dia terurai, maka akan hilang seperti angin. Nah, kita bisa lihat teori Einstein, ya, bahwa energi sebenarnya massa dikalikan kecepatan, ya, cahaya pangkat 2. Dia mengandung massa. Ya. Pada saat energi kita lemah, maka massa ini bisa berkumpul kembali. Ya, akan membentuk. Ya, tapi pada saat kita lihat dia mempunyai kecepatan, massa ini akan hilang, ya, berbentuk jadi energi seperti itu. Nah, ini ada selaras dengan teori Huang Tianjing yang dikatakan. Ya. Dan pikiran-pikiran kita juga mempengaruhi terhadap energi di dalam tubuh kita. Ya, maka itu pikiran adalah pelopor dari segala-galanya, ya. Jadi meditasi sangat penting juga bagi orang-orang tertentu. Ya, semua orang seharusnya. Tapi kadang-kadang nggak semua orang bisa meditasi duduk.
Ya, ada meditasi yang harus dijalani dengan meditasi jalan, ya, atau meditasi makan. Dan itu sangat efektif ya bagi yang tidak mampu untuk meditasi duduk. Ya, nggak semua orang bisa meditasi duduk. Begitu meditasi duduk, pikirannya cepat lari ya. Jadi harus melakukan dengan cara-cara yang lain. Maka dari itu pikiran harus dijaga. Di sini itao citao, pikiran sampai, energi itu akan sampai. Jadi apa yang kita pikirkan bisa nanti menjadi masalah. Ya. Nah, dalam senam-senam yang diberikan oleh guruku adalah senam tung ikung, yaitu dengan menggunakan 4 kekuatan. Yaitu 4 kekuatan ini adalah kekuatan tubuh dengan postur tertentu, kemudian juga dengan kekuatan suara. Ya. Kekuatan suara ini dengan menggunakan San San Jiu Liu Payau. Nah, ini kita bisa lakukan ya sendiri di rumah. Ya. Tapi bagi yang susah ya bisa ikut di acara setiap hari Kamis. Ya, itu selalu kita ada di hari Kamis jam 8 malam kita bisa berlatih bersama-sama. Ya, jadi postur kita nanti berdirinya seperti apa ya kemudian kita gunakan kekuatan suara menggunakan musik ini. Karena sansan ini, getaran ini akan menggetarkan sel-sel pada paru-paru. Kemudian kalau Cio itu akan menggetarkan di perut bawah, Tantien, ya, di 3 jari di bawah pusar ya. Begitu kita sebut Liu, dia akan menggetarkan di bawah diafragma, di bawah tulang rusuk kita. Ya. Begitu kita sebutkan Pa, itu akan menggetarkan sisi pusar. Kita bilang Yao dari tenggorokan sampai kepala. Ya, jalan. U itu limpa dan pencernaan. Nah, ini kita menggunakan 4 kekuatan. Kekuatan yang kedua adalah dengan kekuatan suara ini. Kemudian kita bisa menggunakan kekuatan pikiran. Ya, kekuatan pikiran. Kita bisa lakukan dengan metode seperti ini ya. Kita gunakan kekuatan pikiran dengan visualisasi cahaya putih terang ya. Kemudian kita sinari ya kedua ginjal kita. Kemudian kita gunakan yang kekuatan keempat, yaitu kekuatan jiwa dan batin. Kita komunikasi dengan seluruh sel-sel di organ kita. Kita ucapkan terima kasih kepada sel-sel kita ya di ginjal. Selama ini kita kurang perhatian, ya maka dari itu kita ucapkan terima kasih, kita tersenyum. Ya, ini akan terjadi satu simulasi untuk memperbaiki sel kita. Ya, tingkat seluler sel kita akan terbangkit semua dari itu. Ya. Nah, ini adalah pemanasan senam-senam yang biasanya kita lakukan, yaitu senam jinjit. Ya, pada saat kita lakukan senam, kita lakukan pemanasan dahulu. Tapi senam ini jangan dianggap remeh. Ya. Senam jinjit ini sangat efektif untuk jantung, ya, menguatkan jantung kita. Ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sesak napas, ya, cenderung napasnya pendek, saya anjurkan juga latihan senam ini, ya, mengayun tangan. Ya. Dengan mengayun tangan ini, maka terjadi pergerakan membuka pintu bagian ini, ya, di atas paru-paru kita. Biasa kalau napas kita pendek, kita bisa lakukan cukup lama ya, 20-30 menit. Itu langsung dada kita lega. Ya. Setelah itu baru kita mulai masuk ke senam yang dikatakan diam tapi bergerak. Ya, metode kita diam tapi bergerak. Ini kelihatan diam. Ya. Tapi di dalam diam ini, seluruh sel-sel di tubuh kita itu bergerak, bergetar. Maka dari itu kita kondisi seperti ini bisa berkeringat, bisa keluar keringat. Ya. Bisa hangat badan kita. Seperti itu. Ya. Jadi kita menggunakan metode satu telapak tangan lebih dekat, satu lebih jauh untuk mengobati. Ya, jadi kalau sakit jantung, bagian jantung ini kita bisa lakukan tangan telapak kiri lebih dekat mengarah ke jantung, ya, tapi jangan melampaui garis puting susu. Terus kemudian telapak tangan kanan lebih jauh, sehingga energi dari jantung ini yang macet dia akan mengalir menuju ke yang kanan untuk didaur ulang, diputar. Ya. Energi tidak boleh diam. Ya. Tadi dikatakan di Huang Tinei bahwa Qi Ji Chen Xing, bahwa energi berkumpul akan berbentuk. Ya, kalau manusia berkumpul demo,
Ya, ini harus terurai, ya, baru dia bisa sirkulasi. Maka dari itu, ini harus dilakukan, beri ke jalan. Nah, ini teori body space medicine adalah memberi jalan agar jangan sampai macet dan menimbulkan masalah di situ. Nah, itu adalah cara-cara body space medicine. Seperti itu. Ya. Dan ditambah lagi oleh guru Kuo memberikan afirmasi. Afirmasi ini sangat membantu sekali. Ya, afirmasi ini adalah hasil dari kultivasi dari guru Kuo. Ya, tidak sembarangan afirmasi yang diucapkan, tapi afirmasi ini luar biasa, bisa membantu tingkat kesehatan kita menjadi lebih baik. Ya, afirmasi ini artinya bersihkan semua polusi, lancarkan semua jalur-jalur energi, atau di dalam Chinese medicine dibilang meridian. Ya, kemudian energi dapat berpindah, energi bersirkulasi dengan lancar. Ya, kata-kata ini kelihatannya simpel ya. Qing chu dan su tong he dao, neng liang pang jia gong zuan chang tong. Tapi kalau kita baca ini sangat sekali membantu. Ya, sehingga badan kita menjadi ringan sekali, enak sekali. Ya, gitu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat untuk melakukan di rumah dengan cara-cara yang mudah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sinsa Hilman atas pemaparan materi yang sangat luar biasa tadi. Baik, langsung saja Ibu Bapak peserta seminar PIKPI pada sore hari ini. Kita sesuai dengan rundown kita break selama 5 menit ya, sambil menunggu video yang ditampilkan. Setelah itu nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab terkait dengan pemateri dari Lause Zheng Jingxiang tadi sama Sinza Hilman ya. Jika ada pertanyaan, jika ada hal sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan masalah penyakit ya, atau mungkin setelah penyampaian materi tadi melihat lidah masing-masing ada permasalahan atau apa, boleh langsung disampaikan kepada ahlinya, Ibu Bapak semuanya. Oke. Baik, kita kembali lagi setelah 5 menit ya, Ibu Bapak semuanya. Boleh untuk kedua narasumber untuk beristirahat, minum, dan juga pada para peserta untuk menyiapkan pertanyaannya dengan baik dan benar. Oke. Baik, terima kasih.